Baik, kita mulai. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa. Wow, bilangannya kita masih sedikit ya. Tapi biarpun sedikit kita terus berdoa. Tuhan gerakan orang-orang. Tuhan gerakan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia semakin ancur-ancuran begini. Yang makin gak jelas begini, biar kita terus berdoa. Ya, small is beautiful. Small is power. Small is vision. Visioner ya. Kecil menjadi visioner. Dan kita percaya dari persekutuan ini akan Tuhan gerakan orang-orang yang mau berdoa. Untuk orang-orang datang kepada Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Datang membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah raya sore hari ini. Minggu 25 Januari 2026. Kita siapkan kita angkat pujian tak terbatas. Semusim lalu kita sudah lewati. Kita masuk dalam musim yang baru. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara Kasih dan setiamu. kasih dan setiamu tak pernah layu. Mari kami sambut berdiri. Kita ulang sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu. Tak pernah layu di hidup. Dengan kesungguhan katakan lebih luas. Dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di Lebih hidup. tinggi. Oh, dari Cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Mari kita nyatakan syukur kita pada Tuhan. Tolong sekali pujian ini lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Semusim telah berlalu. semusim Benar Tuhan. berlalu. Satu musim lalu kami sudah lewati. Kau selalu Ini masih musim yang baru bersama. pelihara. Kami percaya kasih setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di Lebih luas. lebih luas Dari samudra. kebaikanmu Bapa takkan habis di Lebih tinggi. Dari cakrawala. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Lebih luas. Lebih luas. Dari samudra. kebaikanmu Bapa takkan habis. Takkan pernah habis. Bahkan lebih tinggi dari cakrawala. Engkau Tuhan berdaulat atas kami. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Libur ini membuka ibadah ini dalam doa pembukaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, Haleluya, terima kasih. haleluya, Yesus. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Yesus. Kalau Engkau selalu ada dalam setiap Amin, musim haleluya, hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kehidupan Haleluya, kami. Terima Yesus, kasih Tuhan, terima haleluya. kasih untuk Tuhan Yesus cuaca yang baik Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau saja yang menggerakkan kami. Allah Roh Kudus saja yang bekerja dalam kehidupan kami untuk kami datang kepadamu. Hingga kami boleh mempunyai motivasi yang benar untuk kami beribadah saat sore hari ini. Kami boleh siap memuji, membesarkan namamu. Kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh siap beramah-tamah dengan saudara-saudara seiman kami. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah Amin, ibadah haleluya, kami. haleluya. Engkau mengurapi Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Engkau urapi dengan urapan daripadamu. Hingga pelayan-pelayan-Mu melayani Engkau dengan segenap hati, dengan penuh kerendahan hati. Haleluya, Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Dalam Tuhan Yesus nama Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Amin. Apapun yang terjadi dalam kita harus sukacita. Ya, karena Yesus katakan bersukacitalah. Mari kita akan pujian. Bersyukurlah, datang ke baiklah. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Oh, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, bersyukurlah oh kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. kasih setianya. Bersyukurlah
Masih bisa berdiri. Bapak Ibu, kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu dikejutkan dengan berita katanya blackout ya. Dunia mau mati listrik 7 hari. Mati air, mati ATM, mati semuanya. Mati kulkas gitu, mama gak bisa masak. Betul ya? Dikejutkan 7 hari mati listrik, saya gimana gitu ya. Ya toh, apalagi kenapa mati listrik? Ya katanya ada serangan cyber, perang hibrida lah. Terus katanya Amerika begini, begono, Eropa. Whatever apapun yang terjadi kita gak mau takut Bapak Ibu, amin. Mau blackout kek, mau perang hibrida kek, apa kek namanya cyber kek, bodo amat itu ya. Selama kita berjalan bersama Tuhan, kita tetap kuat bersama Tuhan, amin. Kenapa? Karena dia kekuatan kita. Dia kekuatan kita. Katakan kanan kiri, Tuhan Yesus kekuatan kita. Jangan takut. Jangan takut. Haleluya. Hari kita akan pujian kembali dengan penuh sukacita. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, Beribu rebah di berlaksa-laksa, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. akan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah dirimu. kuatku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Sekali lagi. Meskipun Musuh apapun di depan kita, depanku, rintangan rintangan depan kita, menghadang langkahku, ku tahu kita tidak sungguh takut. Engkau Yesus bersama kita. bersamaku. Haleluya. Beribu rebah, Beribu rebah di kiriku, berlaksa-laksa, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah dirimu. kuatku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, Kaulah kuatku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber Sumber kemenangan, kekuatanku, sumber kemenangan, kekuatanku. sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Ya, bener kan? Tambah-tambah kan jumlahnya. Puji Tuhan, ntar lagi bangku-bangku yang kosong akan terisi. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau cerita dikit boleh ya? Sebenarnya sebelum menyanyikan lagu ini yang terakhir, saya tadinya pengen cerita tentang ya waktu kemarin hari Kamis ya, sebelum Jumat itu Pemda DKI menyatakan WFH dan SFH ya. Oh, sekarang namanya keren-keren Pak Gem. Istilah libur sekolah. Ada school from home, waduh. Ada work from home, ada lagi WFH, work from area. Wah, area di mana nggak tahu deh, ya kan? Ya, jadi gara-gara Kamis itu, akhirnya Jumat itu pemerintah DKI Jakarta lewat Gubernur Pramono Anung mengeluarkan edaran untuk Jakarta itu SFH dan yang kerja itu SFH. Tapi yang saya mau tekankan di situ waktu hari Kamis itu benar-benar saya mengalami apa ya? Wah luar biasa lah. Mungkin Bapak Ibu yang kerja di Jakarta ngerasain nih. Jadi pada saat pulang saya absen, saya jalan ke Priok. Memang biasa di sekolah itu ke Priok. Ibaratnya dari sini sampai mana ya? Oh sampai sana, sampai stasiun. Dari sini. Atau lebih lagi lah jalan area gitu. Jalan ARH.
Saya jalan, ternyata keretanya nggak jalan. Karena Ancol itu terendam banjir. Ancol Kabupaten banjir. Sudah terpaksa naik busway. Naik busway, saya diturunin di Halim Bapak Ibu. Diturunin di Halim, mending di haltenya. Enggak, di jalan DI Panjaitan yang waktu itu banjirnya memang pas itu puncaknya banjir. Dan itu jam pulang kantor 5:30. Jalan kaki ngengkol Bapak Ibu, ampun. Ngengkol. Celana ditarik-tarik, ya kan. Udah gitu jalan-jalan. Coba terobos, wih dalam lumayan Bapak Ibu, sepaha gitu, segini nih. Minggu. Akhirnya saya dapat jalan itu di kantor Wika ya, di cawak kantor Wika. Saya izin, Pak ada yang boleh lewat belakang? Oh boleh Pak, boleh Pak. Boleh Pak, izin Pak, boleh silakan. Ini tembus kemana Pak? Bapak ini lewat sini, nanti ke kiri ke stasiun LRT Cawang. Saya jalan tuh, jalan lumayan ada 4 kilo 5 kilo apa. Ya, dan sampai situ masuk naik, salah masuk jalur. Bukan masuk jalur busway, masuk LRT. Untung belum naik. Aduh, kalau enggak korban 10.000. Ada keluar lagi, tap out keluar. Ya udah rugi 3,5 nggak apa-apa deh. Oke, akhirnya dapatlah ke stasiun Cawang Cikoko. Sampai Cawang Cikoko karena sendal saya sendal itu karet ya. Agak licin, pas mau tap in hampir jatuh. Ini antrian panjang, mulai dari sebelah sana, saya di depan mau tap in. Jatuh. Untung ada di depan. Belakang saya megang. Dapat tenang Pak. Ya kan? Kalau enggak kan jatuh nabrak orang depan enggak lucu gitu. Waduh, Tuhan kok begini amat ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa apapun yang terjadi di kita, Bapak Ibu, Tuhan menyediakan tangan-tangan untuk menolong. Saya nggak cerita ini pada keluarga, pada Mama Ica ya. Dan saya cuma merasakan sama seperti yang dirasakan oleh siapa itu yang nggak jadi naik pesawat ATR karena pelayanan. Akhirnya terselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita yang himpunan kecil, mungkin kecil, namun kita dipanggil untuk sama-sama melayani, sama-sama menangkan jiwa bersama Bapak Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan di sini. Dengan kepak sayap Tuhan, yang kita tidak seberapa, yang tidak punya apa-apa ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Karena dengan kepak sayap Tuhan itu ada tangan-tangan yang Tuhan siapkan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Firman-Mu berkata besertaku dengan lebih sungguh, maka kuat roh Amin, dan haleluya. jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. kita ulang sekali lagi, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata kau besertaku. Benar Tuhan. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Langkahku Di percaya. setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang. ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup. Ku tak menyerah Yesus. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Aku berserah. Kau nantikan, Kau yang kusembah. Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang terbang tinggi. di tengah
bersama dengan kesembuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau beserta kami, Engkau memegang kami. Maka kuat roh jiwa tubuh kami dan roh kami. Oh Yesus, tempat sayapmu membawa kami terbang. Oh Yesus, bawa kami Tuhan. Terbang tinggi bersama Engkau. Kami takkan menyerah, takkan menyerah. Yesus, sama-sama katakan dengan sayapmu, sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah Badai hidup, ku tak menyerah. Kau Kau pertolongan kami Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau yang ku sembah. nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. mohon kesediaanku Amos, bawa persembahan doa dalam kehidupan. Haleluya. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Allah yang setia, Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau terus menolong setiap jalannya ibadah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau yang mempersiapkan tanah hati kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, hati seorang hamba. Agar firman yang disampaikan Tuhan, yang ditaburkan boleh ditaburkan di tanah hati yang baik Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam, boleh berakar Tuhan, Glory, haleluya, bertumbuh, Yesus. berbuah Oh, untuk Yesus, hormat kemuliaan bagi Glory, nama amin, Tuhan. haleluya, Berdoa Yesus. juga Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan melayani sore hari ini. haleluya, Kau yang urapi, pakai mulut bibir lidahnya, pakai kehidupannya Tuhan. Dalam menyampaikan firman-Mu, boleh firman yang disampaikan Tuhan, boleh menolong kami, terus memimpin kami kepada pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima Haleluya, kasih. Berkati hamba-Mu Pak Guru yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan, pakai kehidupannya, berkati profesinya Tuhan, Yesus, berkati Yesus. keluarganya, Glory, dimanapun dia haleluya, berada, dia pakai boleh untuk hormat kemudian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami perlakukan dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya harus bilang sesuatu dulu sebelum kita mulai masuk firman Tuhan. Saudara-saudara, saya kayaknya kecapean gitu. Jadi kalau misalkan suaranya tiba-tiba menghilang, pelan, tolong bantu saya dengan cara seperti ini.
Tapi mukanya harus serius. Kalau gini kan kayak, oh khotbahnya oke gitu kan. Saya kayak, oh ya udah gitu kan. Tapi kalau, oh saya tahu saya harus naikin volume suara gitu. Ya mungkin karena cuaca juga dan banyak hal jadinya agak-agak lemes gitu ya. Ya tapi itu semoga tidak mengurangi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan firman-Nya datang kepada kita saudara-saudara. Ya, saya bawa tema seperti ini saudara-saudara. Kecil namun bermakna. Kalau dilihat dari gambarnya ada 5 roti, 2 ikan gitu ya. Kalau ngomong kecil namun bermakna, otak kita akan langsung bilang, oh ya udah, ada hal kecil bermakna, lalu itu akan menolong hidup kita mengenal Tuhan atau Tuhan melakukan sesuatu sehingga itu jadi berkat dalam kehidupan kita. Kalau kayak gitu aja khotbahnya selesai. Udah dong, kan saya nggak perlu lanjutin. Saudara-saudara tahu 5 roti 2 ikan, iya kecil, 5.000 laki-laki, besar. Wow, dari khotbah, dari judulnya aja saudara-saudara tuh udah langsung tahu endingnya tuh kemana. Itulah kecerdasan manusia saudara. Hanya dari judulnya, padahal pendetanya belum khotbah. Tapi kita tahu ini pasti ke sini. Ini pasti ke sini. Jangankan saudara-saudara, saya pun juga ngalamin hal yang sama. Kalau dengar judulnya pasti langsung kayak, itu mah pasti ini, endingnya ini, tidur. Atau enggak, ya udah nggak usah didengerin lagi gitu. Kita udah tahu kok. Terus buat apa gitu kan? Namun kita akan lihat sebenarnya kecil namun bermakna ini, impact-nya sebesar apa dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Benar nggak sih? Kita lihat berbagai hal kecil itu bermakna atau tidak. Tapi sebelum sampai ke situ, kalau dibilang kecil namun bermakna, berarti ada yang kecil tapi nggak bermakna. Contoh kecil tapi bermakna. Apa saudara-saudara? Saya bakal bilang salah satunya, kalau buat saya, sepatu saya ini saudara. Sepatu ini sangat menolong saya. Saya nggak akan pernah pengen ganti sepatu tipe yang lain. Ketika saya harus berkhotbah beberapa sesi dalam satu hari, dan saya berdiri harus 7-10 jam tanpa duduk langsung, rupanya sepatu ini sangat nyaman saudara. Saya nggak sakit pinggang. Kalau saya pakai sepatu yang lain, sakit pinggang saudara. Akhirnya saya tahu hal kecil ini menolong saya untuk menemukan hal-hal luar biasa. Saudara-saudara pasti juga jauh lebih banyak. Ada nggak hal kecil yang tidak bermakna dalam hidup saya? Ada saudara-saudara. Dan saya baru saja mengalaminya. Tanggal 30 Desember 2025, saya masih ingat banget jamnya. Itu kira-kira jam 22.30, saya ngomong sama Jefta. Saya bilang gini, Jefta, lu mau gak sih sebenarnya punya konsol game? Terus dia bilang, mau lagi gitu kan. Terus kita ngobrol-ngobrol tentang konsol game yang pengen saya beli, yang dia pengen apa gitu. Lalu akhirnya saudara, seminggu lalu saya beli konsol untuk saya. Terlihat menyenangkan bukan? Tapi rupanya dalam waktu kurang dari 1 minggu, saya sudah menghabiskan kira-kira 78 jam untuk bermain konsol itu. Melebihi jam orang kerja dalam waktu 1 minggu. Saya kurang dari 1 minggu. Saya mainnya terlalu banyak, saya tahu gitu. Lalu saya pingin buru-buru selesai berdoa. Saya pingin buru-buru selesai membaca Alkitab. Buru-buru menggali Alkitab. Buru-buru karena pengen main. Seru banget saudara. Akhirnya ketika saya minggu ini saya banyak puji Tuhan banyak pelayanan. Lalu hari Senin adik saya nanya. Karena dia tahu saya beli konsol game itu sampai saya 3 hari gak keluar rumah. Cuma di kamar. Makan di kamar, semua di kamar gitu. Begitu menyenangkannya. Akhirnya
Adik saya yang cewek langsung tanya begini, mana konsolnya? Mau pinjem. Saya kasih pinjem saudara, rupanya nggak dikasih pinjem. Dia sita. Dia tahu saya jadwal pelayanan lagi padat, daripada saya main, lebih baik dia pegang. Akhirnya hal kecil, konsol itu nggak cuma segini saudara. Tapi itu mengubahkan hidup saya nggak jauh lebih baik, lebih kacau. Jangan-jangan ada hal-hal yang menyenangkan dalam diri kita, kecil, terlihat bermakna, tapi sebenarnya menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Ya saudara-saudara, next kok. Oke, ya ada beberapa hal juga mungkin yang saudara-saudara bisa lihat kalau dalam kondisi rohani, kira-kira ada nggak sih hal-hal kecil gitu yang juga mungkin menolong kita mengalami Tuhan. Saudara-saudara mungkin kenal salah satu teman saya, Tio, yang suka saya ajak gitu. Jadi waktu Natal kemarin ketika dia ikut, dia sangat menikmati ketika dia datang, terus Karini bawain makanan, kasih minuman, terus kasih buah gitu. Lalu diajak ngobrol sama Bung Semi juga. Dia ngerasa kalau, saya menemukan keluarga. Mungkin buat beberapa orang hal itu biasa, dilakukan oleh banyak orang di rumah. Tapi buat teman saya, itu hal yang gak pernah dia dapetin. Dan inilah keluarga bagi dia, itu menyentuh hati dia. Itu buat Tio. Kalau buat orang yang ini saudara, ini lucu saudara, saya lagi baca ini lucu banget sebenarnya. Jadi ada yang buat treats, dia bilang kalau lagi doa terus Tuhan nanya, are you okay? Kalian bakal jawab apa? Terus dibales sama orang lain. Dia bilang kayak gini, katanya maha tahu. Kok nanya gitu? Anggapnya kayak gitu, katanya Tuhan tuh maha tahu. Kenapa Tuhan mesti nanya are you okay? Mungkin buat beberapa orang ini lucu ya, buat saya ini lucu gitu saudara. Dia bilang Tuhan maha tahu kenapa Tuhan mesti nanya. Tapi mungkin buat beberapa orang, pertanyaan ini sangat meaningful ya. Sangat luar biasa gitu. Sangat membukakan pikiran. Sebenarnya kenapa Tuhan harus bertanya? Apakah benar-benar saya harus ngomong sama Tuhan ketika Tuhan maha tahu? Bisa lebih dalam saudara. Atau hal yang sederhana seperti ini. Kira-kira jodoh ada di tangan siapa saudara? Tangan Tuhan apa tangan kita? Kalau kita bilang tangan Tuhan, apakah kita gak bisa pilih? Kalau ada di tangan kita, berarti apakah Tuhan gak bisa menentukan? Ya, hal kecil dalam pemikiran kita, siapa tahu itu bisa membuat kita hidup lebih baik atau hidup tidak lebih baik. Nah kalau ditanya kayak gini, saudara mau jawabnya kayak gimana nih? Jodoh jadi ada di tangan siapa saudara? Menarik ya. Ini kalau bawa di seminar love dating sex nih seru banget gitu kan. Jodoh ada di tangan siapa? Waktu saya lagi ngobrol sama teman saya yang di gereja Bawang gitu. Terus dia menyatakan kalau jodoh itu kalau di tempat dia ada di tangan Tuhan. Gitu kan. Terus saya nanya lah, kalau gitu kok banyak yang cerai ya? Gitu. Salahkah Tuhan memberikan jodoh gitu kan? Wah dia langsung, mungkin dia emosi kali ya. Terus dia mencoba membantah saya, tapi ada satu kata-kata yang buat saya tuh kayak ini lucu tapi sebenarnya nyebelin gitu. Dia bilang kayak begini, ya gak apa-apa lah walaupun banyak pertentangannya atau enggak hal-hal yang banyak dikhawatirin dan pertanyaan itu banyak, tapi setidaknya gak kayak di tempat lu. Dia bilang kayak gitu. Karena jodoh gak mungkin ditahan Tuhan lu. Kok gitu? Soalnya bolong. Astaga. Saya gak bisa ngomong lagi, nyebelin banget gitu kayak. Iya, nggak begitu tapi gitu kan. Akhirnya ya ini salah satu mungkin pemikiran ketika kita mau mengalami pertumbuhan rohani. Jangan pernah didinai karena ternyata hal-hal kecil terus justru bisa menolong kita mengenal Tuhan. Nah kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat yang 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Kita nggak perlu cerita ini lagi lah ya. Cerita sekolah minggu, saudara. Yang udah kita sering dengar. Terus ada di 4 kitab lainnya. Matius, Markus, Lukas juga nulis. Jadi kalau saudara-saudara senangnya baca Matius aja ada kisahnya. Atau saudara-saudara senang bacanya Lukas atau Markus aja lebih pendek, ada semuanya. Kisah ini ada di 4 kitab Injil. Itu menunjukkan bahwa kisah ini berarti punya peranan penting dalam kekristenan. Kalau 4-4-nya nulis, berarti ini sangat penting. Pentingnya di mana, saudara? Nah, saya senengnya kitab Yohanes ini, dia tuh kitab yang paling apa adanya. Jadi Yohanes akan menulis apa adanya. Karena dia saksi mata, dia mengalami dan dia akan terang-terangan kalau dia bilang ini salah dan ini benar. Lalu teknik penulisannya sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi kenapa saya ngambilnya ayat 7 sampai ayat 11, ayat 1 sampai ayat 6, lalu ayat 12 dan 15, jadi itu kayak satu bagian terpisah. Tapi kitab Yohanes 6 ini itu bentuknya kayak sandwich, saudara. Atasnya roti, bawahnya roti, tengahnya isi. Nah, kita lagi ngomong isinya sebentar lagi. Atasnya, lapisan atasnya apa sih rotinya? Ada orang banyak datang kepada Yesus dan berkumpul karena apa? Mukjizat yang Tuhan buat. Nanti saudara bisa baca. Lalu di bawahnya ayat 12 sampai 15, hal yang sama terjadi. Ada orang banyak mengalami mukjizat Yesus. Mereka berkumpul karena roti tadi. Keren ya Yohanes ya? Jadi dia untuk nyampein pesan Alkitab, dia selipin benar-benar di tengah nih. Jadi kita pas makan, akan selalu ada orang banyak untuk melihat mukjizat Yesus. Entah itu cuma dengar cerita atau ngalamin. Nah, itu tuh pesan Yohanes. Selesai khotbahnya. Enggak begitu saudara ya. Kira-kira itu. Nah, intinya sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan sama Yohanes ketika ingin zoom ayat 7 sampai ayat 11, saudara? Intinya cuma 2. Diambil dan diberikan. Banyak dari kita yang ngelihat teks ini pasti ngomonginnya tentang mukjizat. Ngomonginnya tentang bagaimana Tuhan mengucap syukur, lalu terjadi sesuatu ketika dia mengucap syukur, lalu dia bisa membagi-bagikannya. Kalau kita lihat teks aslinya, saudara, ya pasti ada teks aslinya. Terlalu jauh, nanti PPT-nya boleh dibagikan atau saudara-saudara bisa lihat. Saya akan kasih tahu sebenarnya adalah ketika Tuhan sedang mengucap syukur, itu pakai kata kerja. Jadi di Yunani itu kata kerja. Ini saya ngerasa kalau jemaat di tempat ini kayaknya jago-jago Yunani nanti ke depannya nih. Karena sering dengar bahasa ini. Ketika mengucap syukur itu sebenarnya kata kerja yang menolong kata kerja utama, bukan kata kerja utama. Jadi ketika mengucap syukur, itu cuma bagian dari hal yang paling penting terjadi. Tapi kita sering menekankan kalau di ucapan syukurlah mukjizat terjadi. Enggak, bukan itu. Kalau lihat dari teks aslinya susah untuk dibantah, saudara. Ini ada namanya participle. Participle itu akan terus menolong kata kerja utama. Jadi mau kayak gimana pun kita berdebat nggak akan pernah bisa, susah saudara. Nah teksnya bilang enggak, Yohanes ingin menunjukkan bukan mukjizatnya.
Karena mujizat pernah terjadi dan terus terjadi di roti tadi. Intinya apa? Intinya diambil dan diberikan. Diambilnya seperti apa, saudara? Saudara lihat tadi kalau ayat yang kita baca di ayat yang tadi. Ya, di ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Dia ngambil, saudara. Ngambil dari tangan seorang anak, saudara. Tangan seorang anak yang datang membawa 5 roti, 2 ikan. Padahal sebelumnya ada kejadian murid-muridnya pun bingung, saudara. Ini kita mau kasih makan segini banyak orang. Uang gak cukup. Mau punya roti pun, kalau kita beli seharga 200 dinar, kita potong kecil-kecil, gak akan pernah cukup. Saudara-saudara, sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup untuk datang dan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sampai kapanpun. Kita sangat kecil di mata Tuhan. Tuhan butuh kita untuk apa, saudara? Memuji dan menyembah Dia. Apakah seperti dewa Zeus yang kalau dipuji dia makin besar, kalau nggak dipuji dia makin kecil? Enggak. Dia nggak butuh itu. Dia nggak butuh kita. Ada dan nggak ada kita, Dia tetap Tuhan. Tanpa kita puji Dia, Dia tetap harus dipuji karena Dia Tuhan. Gak ada satupun keadaan manusia yang mampu mengurangi atau menambahkan kealahan dari Yesus Kristus. Gak ada. Tapi saudara-saudara, ketika diambil, kalau saudara-saudara punya sesuatu yang kecil dan hanya itu satu-satunya, lalu diambil sama Tuhan, saudara mau nggak? Diambil, saudara. Tapi kalau kita baca Alkitab dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, ya kan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan nggak bakal ngambil secungkil atau nggak 5 roti 2 ikan itu, enggak. Tuhan bakal bilangnya, hidup, mana hidup? Mana hidup? Gitu. Kalau kita sampai hari ini masih memperdebatkan soal perpuluhan, saudara, bertobat, saudara. Karena Tuhan gak minta per 10. Tuhan mintanya, sini mana hidup. Atau Tuhan bakal bilang gini, gimana kalau hal yang paling kecil dalam dirimu yang berarti itu, saya ambil, saudara. Meski terkesan negatif. Gitu. Tapi bayangkan gini, saudara. Kalau ternyata apa yang diambil Tuhan, Tuhan ucapkan syukur. Kita jangan berhenti diambilnya. Tapi kita lanjutkan karena ditekankan di ucapan syukur. Bagaimana kalau Tuhan ternyata ngambil hal kecil itu untuk mengucap syukur. Dan yang kedua, memberikannya kepada banyak orang. Rupanya 2 roti, kok 2 roti? Gue kan mulai ngantuk. 5 roti, 2 ikan sangat gak berarti untuk 5.000 orang. Itu kecil gitu, saudara. Makanya Tuhan ambil, tapi dari 5 roti dan 2 ikan itu, 5.000 orang laki-laki itu bisa makan dan masih ada sisanya. Nah kalau dengar kayak gini, oh kalau diambil Tuhan, Tuhan mengucap syukur, lalu akan menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi saudara-saudara ingat,
yang pertama kali saya ingatkan, kebanyakan juga hal kecil belum tentu bermakna. Ketika pusat dari segala sesuatu yang kecil itu adalah diri kita. Mau nggak kita memberikan apa yang menjadi pusat diri kita kepada Tuhan? Itulah yang mungkin perlu kita pikirkan. Apa sih yang menjadi pusat dalam diri kita? Kan kalau dalam firman Tuhan dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada gitu. Kalau Tuhan, mau gak sih kita memberikan kepada Tuhan, biarkan Tuhan ambil, mengucap syukur, lalu menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau gak? Kalau saudara-saudara lihat di ayat yang ke-10 gitu kan, atau ayat yang ke-11 gitu. Ketika diberikan saudara, ini 5.000 orang laki-lakinya lagi pada duduk santai. Kalau dalam bahasa aslinya, saya waktu persiapan saya ketawa saudara ya. Dalam bahasa asli itu lagi pada rebahan di padang rumput. Lagi pada nyantai-nyantai. Kalau bahasa anak sekarang lagi pada chill lah. Ya kan? Lagi pada nongkrong dan segala macam. Lagi pada santai saudara. Tapi di ayat 11 Tuhan sediakan, kalau dalam bahasa Indonesia ini juga bagus. Dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi ketika yang kecil itu diambil, Tuhan akan bagikan ke banyak orang. Tapi sebanyak apa? Sebanyak yang orang itu pengen dan masih ada sisanya. Segitunya ternyata Tuhan bekerja. Tapi ini yang paling penting saudara. Penemuan anak kecil ini. Anak kecil dengan roti dan ikan ini. Gitu. Yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu menunjukkan kehadirannya, menyatakan kebesaran Tuhan. Dari anak kecil ini. Anak kecil ini gak punya apa-apa saudara. Hanya punya 5 roti 2 ikan yang mungkin untuk makan sekeluarganya. Bahkan anak kecil ini gak masuk hitungan 5.000 orang tadi. Bayangkan saudara-saudara, diambil dari seorang anak kecil, cuma punya segitu, tapi mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau gak kalau hal kecil dalam diri kita itu diambil saudara? Oh, sekarang kita mau saudara-saudara. Karena Tuhan berkati dan Tuhan akan berikan, tapi saudara, berikannya bukan kepada saudara loh. Saudara memang nikmatin, tapi diberikan kepada 5.000 orang laki-laki atau kepada orang lain. Siap gak saudara? Kebanyakan orang setelah mengasihi orang lain dia bilang, aduh percumalah mengasihi orang itu. Begitu lagi, begitu lagi. Percumalah baik, begitu lagi, begitu lagi. Itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa menjadi anak kecil dan memberikan 5 roti 2 ikan ini saudara? Mungkin karena kita udah tahu kisahnya, masih banyak sisanya saudara. Coba bayangkan kalau dia bawa terus gak terjadi mukjizat. Apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan itu cuma jadi makanan Yesus dan murid-muridnya. Yang anak kecil ini gak pernah makan. Kita karena ceritanya udah selesai aja, kita enak gitu ya bacanya. Coba anak kecil ini dia gak tahu saudara. Diambil. Bagaimana kita? Kita bukan sebuah Alkitab yang udah selesai ditulis saudara. Kita gak tahu besok. Kalau diambil, terus kita tahu itu gak pernah balik, gimana? Realitanya ternyata begitu sulit untuk memberikan apa yang paling berharga dalam hidup kita meski itu kecil. Atau bagi Tuhan itu kecil. Realitanya sulit saudara-saudara. Tapi permasalahannya bukan cuma itu. Ini banyak masalah, ternyata banyak masalahnya ya ayat ini ya. Udah tadi masalah lagi. Ya kalau kita lihat di ayat ke-9, nanti saudara-saudara bisa lihat PPT-nya. Ayat yang ke-9 dikatakan bukan cuma soal anak ini mau memberi. Ternyata tujuan utamanya adalah ingin menguatkan kalau anak ini datang. Kalimat mengucap syukur itu ingin menguatkan anak ini datang dan diambil 5 roti 2 ikannya.
untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Ya, tapi di ayat yang ke-9 saudara, ini ayat 9 ini sangat-sangat mengesalkan juga waktu saya persiapan. Yang nanya dan yang ngomong ini murid Tuhan. Ngomongnya begini, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Saya langsung ngomong belak-belakan saudara, hamba Tuhan bisa begini. Kamu cuma ngasih segini, apa artinya buat gereja? Lol. Kamu cuma ngasih segini, apa artinya buat kita semua? Yang ngomong pendeta saudara, ini yang ngomong murid Yesus yang belajar sama Yesus langsung. Pendeta pasti ngomong. Saya langsung bilang begitu aja. Yang tiap hari sama Yesus saya ngomong begini saudara-saudara. Yang gak tiap hari gimana? Saudara-saudara ngeliat gak sih banyak loh orang-orang yang terlihat lebih rohani. Jadi kayak ngomongin orang ya. Orang-orang yang melayani setiap hari. Punya kedudukan di gereja. Hebat di dalam hal rohani. Lalu bilang, lah kamu anak Tuhan cuma bisa ngasih segitu. Kamu kaya loh. Waduh. Di mata orang, apa yang kita anggap berharga, itu gak pernah ada nilainya. Jadi kalau patokannya saudara-saudara mau ngasih kata orang, cuekin aja. Santai, chill, duduk-duduk kayak di padang rumput gitu kan. Gak usah pusing. Yang tahu kehidupannya adalah Yesus. Orang akan terus melihat, menilai, dan terus melihat apa yang kita lakukan itu selalu kecil. Dan akan selalu tidak ada harganya. Tadi lihat kesaksian Pak Guru, wah keren banget saudara, banjir, menerobos. Kalau saya banjir, saya akan diam di tempat dan minta tolong saudara. Ya bingung karena mau kemana gitu kan. Terus perjalanan jauh saya akan banyak mikir. Banyak orang yang mungkin ngerasa apa yang dilakukan itu biasa aja. Enggak, buat saya enggak pernah biasa aja. Kalau saya di posisi itu, saya bisa nangis. Saudara. Bingung mau ngapain gitu. Tapi saudara-saudara melihat banyak hal yang terjadi tadi. Diambil, diberikan. Lalu kita mau memberikan kepada Tuhan. Ini lagi ngomongin soal kehidupan jasmani saudara. Makanan ini nih, kayak ikan dan roti itu. Tadi saya sempat singgung Roma 12 ayat 1 saudara. Karena kenapa saudara? Di pasal yang sama, Yesus berkata seperti ini. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Dan masih banyak lanjutannya saudara. Ya, ketika Tuhan bilang akulah roti hidup. Rupanya, kalau saudara-saudara baca terus kisahnya. 5.000 orang tadi ikut Tuhan tuh karena mukjizatnya. Dan karena lapar. Dan manusia akan terus lapar. Manusia akan terus menunggu mukjizat. Manusia akan terus ingin lihat, ingin mengalami terus-menerus dan berulang-ulang. Gak akan pernah haus, gak pernah puas saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang, ya roti tadi memang mengenyangkan. Tapi kalau aku, roti hidup ini akan memuaskan kehidupan kita semua. Bayangkan kalau tadi kita mau memberikan hidup kita dan hidup kita menjadi alatnya Tuhan dan roti di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini akan ada banyak orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kita mau gak sih ngasih hidup kita? Gak mesti jadi pendeta saudara. Jangan nanti saya makin sedikit khotbahnya gitu. Di tempat kerja itu bagian dari bagaimana kita akhirnya menjadi roti. Menjadi seperti Kristus-Kristus kecil. Mungkin kita melihatnya kayak akulah roti hidup. Jadi di Alkitab begini saudara. Kalau saudara-saudara baca Alkitab.
lalu ada satu frasa, satu kata atau satu kalimat yang diulang lebih dari satu kali, itu penting. Ini diulang 2 kali, nggak 2 kali saudara. Kalau 2 kali udah sangat-sangat penting. Kalau 3 kali perlu betul-betul diperhatikan dan inilah tujuannya. Di sini Tuhan berkata akulah roti hidup 3 kali saudara. Di pasal yang ke-6 ayat 35, ayat 48, ayat yang ke-51. Manusia tidak akan pernah bisa puas. Hanya Tuhanlah yang mampu memuaskan lapar kita, dahaga kita, yang mampu mengisi kehidupan kita, bahkan berjalan bersama dengan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, ada satu quotes menarik saudara-saudara, yang saya dapat kira-kira di bulan Desember saudara. Saya lagi scroll sosial media, kata-katanya begini, semakin ku teguk, semakin ku haus, kukira air, ternyata dunia, saudara. Rupanya kalau kita menjalani dunia, ya iya ya, semakin kita jalan di tengah dunia, semakin kita ngerasa haus, saudara. Dunia begitu menggencet kita. Saya yakin di tengah-tengah pekerjaan dan kehidupan kita, sangat banyak tantangan yang buat kita tuh kayak ikut dunia deh, gitu. Capek, haus, habis, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena apa? Ya ini, kita selalu sering minum dunia ini. Saudara. Rupanya yang kita teguk selalu bikin haus. Makanya hanya Kristuslah yang mampu datang, memuaskan lapar kita, haus kita. Nah ini kata-kata dari salah satu penulis refleksi yang saya sangat suka, Kyle Idleman, dia bilang kayak kalau kita mau ngomongin tentang kerajaan Allah, itu bermula dari kita saudara. Dan berakhir dari kita. Ketika kita gak tahu mau bawa apapun. Kalau saudara-saudara tadi ngeliat anak kecil itu bawa 5 roti 2 ikan. Bahkan Tuhan gak minta itu saudara. Kalau saudara-saudara datang dengan tidak membawa apapun, itu gak apa-apa. Biarkan Tuhan ambil hidup kita. Lalu dia mengadakan tangannya. Mengucap syukur agar apa? Agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan semua orang. Ini salah satu penulis buku yang sangat bagus, saudara. Buku-bukunya yang terkenal Not Offend, terus Don't Give Up gitu. Jadi bagus kalau untuk refleksi kayak hidup tuh gimana sih gitu. Karena kenapa saudara? Kita harus datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang mampu memuaskan. Hanya Yesus yang mampu menolong kehidupan kita, menjadi roti, menjadi air, dan menjadi penghidupan kita. Kenapa saudara? Faktanya seperti ini. Yang menarik jemaat dengan banyaknya mujizat, perlu lebih banyak mujizat. Iya dong, masa kemarin abis nyembuhin orang sakit lagi mujizatnya? Enggak dong, bangkitin orang mati dong sekarang. Wow, terus harus setiap minggu kah kita membangkitkan orang mati gitu kan? Yang menarik jemaat dengan kebohongan akan lebih banyak kebohongan. Kalau datang kepada Kristus akan dapat berkat. Hari ini 10 kali lipat, pasti besok 100 kali lipat. Terus tiba-tiba ngomong gini, kayaknya bukan minggu ini deh, minggu depannya. Wah, banyak sekali. Apalagi saudara-saudara yang menarik jemaat. Entertaining, kalau ibadahnya megah, keren, full, pokoknya musiknya harus begini-begini dan begitu gitu kan. Kita akan perlu upgrade musik lagi. Keyboard 1, keyboard 2, keyboard 1 main 2 keyboard, keyboard 2 main 2 keyboard, keyboard 2 main 3 keyboard, mau sampai berapa tuh keyboardnya? Kita akan perlu lebih banyak lagi saudara. Tapi yang menarik jemaat dengan Kristus, itu udah lebih dari cukup. Mau butuh apa lagi saudara? Karena tadi Yohanes mengatakan kalau mujizat akan terus dicari gitu.
Orang banyak akan terus datang. Tapi di tengah-tengah Kristuslah yang mampu memuaskan itu semua. Bahkan memuaskan orang-orang yang mencari mukjizat. Bayangkan. Sampai orang-orang yang mencari itu dipuaskan. Karena Kristus. Karena kenapa saudara? Di dalam Roma 1 ayat 6 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan orang, saudara. Penginjilannya jago, belum tentu orangnya selamat, saudara. Hanya Allah yang mampu mengerjakan keselamatan dalam diri orang. Khotbahnya bagus, belum tentu orang dengerin karena hanya Tuhan yang mampu membukakan dan menutup hati orang. Saudara. Inilah Kristus. Lebih dari cukup. Gak ada yang lain, saudara. Gak ada yang harusnya lebih menarik daripada Kristus. Kalau ada yang lebih menarik daripada Kristus, saya berani jamin, saudara gak akan pernah puas seumur hidup saudara. Mobil, saya yakin bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tahun depan itu mobil akan keluar baru. Rumah, terus akan baru. Apa yang gak baru saudara di dunia ini? Batu pun ada batu baru nanti saudara, dari komet misalnya jatuh gitu kan. Penemuan batu baru lebih kuat daripada batu kali gitu kan. Kita gak ada yang tahu, pasti ada yang baru. Kristus gak pernah ada yang baru. Karena sekalinya memenuhi hidup, itu akan penuh seutuhnya. Nah, kalau saya balik, nanya lagi ini. Jadi jodoh ada di tangan siapa saudara? Kita atau Tuhan? Saya rasa saudara-saudara bisa jawab. Gak usah berantem kan, di tangan Tuhan atau di tangan kita. Kita bisa jawab kok sekarang. Oh, ternyata jawabannya itu. Rupanya dari kisah 2 roti lagi, 5 roti dan 2 ikan, akhirnya kita melihat bahwa banyak hal terjadi ketika kita datang kepada Tuhan dan memberikan kepada Tuhan. Banyak hal yang terjadi ketika Tuhan bekerja dan kita mau diambil sama Tuhan. Ya saudara, habis, yeay. Ya, saudara, sebagai penutup, khotbah ini saya siapkan karena satu kondisi saudara sebenarnya. Satu kondisi yang perlu saudara-saudara tahu. Ini saya jadi cerita sebagai penutup, tanggal 14 Desember, saya itu ada pelayanan Natal saudara. Beberapa pelayanan Natal. Dari pagi sampai malam. Jadi ada 3 pelayanan. Semua khotbah Natal, menyenangkan bukan khotbah Natal. Itu Natal semua serba keren lah. Karena kita selebrasinya tuh seru, khotbahnya tentang kedatangan Raja Damai, Yesus membawa damai, kehidupan yang disempurnakan, kelahiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Wah semuanya keren dan oke banget saudara. Di malam yang, di pelayanan yang terakhir saudara. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama gembalanya ketika setelah selesai pelayanan, ngobrol-ngobrol terus ada makanan gitu, makanan kotak. Ketika dapat nasi kotaknya, saya lihat, wih packagingnya keren banget gitu kan, nasi kotaknya gitu. Saya kayak emang keren banget sih, kalau gereja besar kayaknya keren-keren gitu. Terus tiba-tiba datanglah satu kotak, kecil, gak menarik saudara, biasa aja. Bener-bener kayak, kok timpang ya? Yang satunya bagus banget, tapi saya dapat kue yang apa adanya tempatnya. Lalu ketika gembala itu sedang bercakap-cakap dengan jemaat yang lainnya, saya ngobrol sama anaknya gitu. Saya bilang, bro, kok beda ya? Karena saya dekat sama anaknya jadi saya ngomong, bro, kok ini beda ya? Kenapa nih? Atau hemat budget kah atau apa? Kan saya biasa bercanda ya saudara. Terus dia bilang, enggak Wan,
itu tuh karena dikasih dari jemaat. Terus dia mulai cerita, saudara. Dia tunjuk ibu-ibu yang ada di sana lagi bagiin kue itu. Terus dia ceritakan tentang kisah ibu ini. Saya nggak tahu terus mesti respon apa, saudara. Saya bingung, terus saya kayak, wow gitu. Terus saya makan kuenya, saudara. Jujur, kuenya nggak enak. Tapi saudara-saudara, ibu itu ingin memberikan kue itu, waktu itu jadi rapat, terus ditanya, kita mau Natalan, ada yang mau buat sesuatu nggak untuk Natal? Lalu ibu itu berdiri dan dia bilang, saya mau buat kue, buat nanti jemaat dan semua yang hadir. Permasalahannya adalah, ibu ini ekonominya sangat sulit. Kalau saya besok, jadi begini saudara, kalau saya mau memberi, saya tahu besok saya akan makan apa. Jadi saya bakal bilang kayak gini, oh ya saya mau kasihnya, tapi kira-kira kalau saya kasih ini besok saya makannya apa ya? Saya masih mikir gitu, saya makannya apa. Tapi ibu ini enggak. Ketika dia bilang dia mau memberi, dia tuh harus ngalamin realita. Nanti sore saya makan apa enggak ya? Besok saya makan apa enggak ya? Dia sendirian, dia harus menghidupi anak-anaknya. Ketika saya makan, ya saya tahu itu kue nggak enak saudara-saudara. Tapi itu jadi kue yang mengubahkan dan menghancurkan hidup saya saudara. Kalau tadi dibilang kecil bermakna, si Wawan ini mah kalau udah tahu firman Tuhan banyak, nggak perlu lagi lah tahu Tuhan dan dibentuk Tuhan. Enggak saudara, saya ngalamin juga setiap hari. Bahkan dari seorang ibu yang hanya jemaat saudara. Saya nggak tahu sekolahnya selesai atau tidak. Ya rupanya dari ibu itu saya ngalamin Tuhan saudara. Saya ngerasa kayak gila ya Tuhan. Dia bisa ngasih walaupun dia nggak tahu besok makan apa enggak. Atau nanti malam nih dia nggak tahu dia bisa makan apa enggak. Sedangkan saya mau ngasih kalau saya tahu besok saya mau makan apa saudara. Jahat banget ya saya bilang gitu. Gila ya, bisa loh dia mengasihi orang. Terus saya apa? S2 teologi, dosen-dosenan apa? Kok gak bisa gitu mengasihi Tuhan seperti ibu ini. Saya ngapain aja selama hidup. Saya makan gak enak, saya habisin di dalam mobil pulang saya nangis saudara. Saya nangisnya bukan di malam itu dong. 3 hari saya nangis, mata bengkak saudara. Saya bilang Tuhan, gila Tuhan negor saya lewat orang yang saya gak pernah kenal. Kehidupannya pas-pasan. Aduh saya ceritanya jadi mau nangis lagi ya. Gitu, kayak saya bisa ngasih Tuhan kapanpun, apapun. Ini orang bisa mengasihi Tuhan bakal mengubahkan kehidupan saya saudara. Sebelum saya pulang, saya udah nahan nangis sebenarnya saudara. Pas tahu cerita itu dan ngobrol sama ibu itu, saya udah nahan nangis saudara. Jadi sebelum saya pulang, amplop pelayanan yang saya dapat dari pagi sampai malam, saya kasih ke ibu itu. Terus saya pulang saudara. Di mobil saya cuma nangis. 3 hari setelah itu, orang tua saya tahu nih kalau saya lagi nggak keluar kamar nih ada yang terjadi. Kayaknya orang tua, ya namanya juga orang tua pasti tahu anaknya lah. Kalau lampunya mati kayaknya dia lagi merenung, kalau lampunya nyala dia lagi main game. Jadi kayak mama saya tahu, terus di hari ketiga dia datang ke rumah, dia duduk terus dia beli gorengan itu, makan. Nungguin saya turun, jadi pas saya turun dia lihat mata saya bengkak. Terus dia cuma ngomong begini saudara. Nanti tanggal 25 kamu pelayanan ya gitu. Soalnya jemaat tiba-tiba minta tanggal 25 tuh ada ibadah gitu. Tolong pelayanan lah ya. Terus saya langsung jawab, iya. Di tengah-tengah kesedihan saya. Saya yang tadinya udah persiapan khotbah Natal banyak saudara. Bagaimana melihat
kemegahan dan kemuliaan Kristus. Saudara. Akhirnya tema khotbah Natal di tanggal 25 itu jadi tema khotbah Natal pertama saya selama saya pelayanan. Yang menurut saya akhirnya mengubahkan kehidupan banyak orang juga. Ketika jemaat pada datang, mereka lagi dalam euforia Natal. Terus pas lihat tema khotbahnya, saya kasih tema gini, palungan, tahta yang dipilih sang raja. Itu langsung pada kayak, bentar. Kita lagi Natal nih bro. Tiba-tiba ngomongin palungan dan itu dipilih sang raja. Saudara. Bayangin kalau saudara dengar judulnya, kayak tadi saya bilang di awal kan. Bayangin kalau dengar judulnya kita udah tahu nih endingnya kemana gitu kan. Bayangin seorang raja milih tahtanya palungan saudara. Itu pas pulang mereka semua kayak rupanya ada banyak hal dalam Natal yang tersembunyi. Yang kira kita bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi. Saya rasa bukan saya aja. Orang-orang semuanya mungkin. Kita perlu menerima dengan rendah hati bahwa Kristus akan selalu datang. Menghampiri kita dengan kasih-Nya. Memberikan kasih-Nya. Selama kita masih mau diambil apa yang kita punya. Dan kita memberikan kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita berikan, bahkan hidup kita, menjadi jalan bagi banyak orang mengalami Kristus di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah firman Tuhan saudara-saudara. Saya tidak panjangkan, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan tutup firman ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Lupa saudara lagunya. Oh iya benar. Dari awal. Saya catat saudara-saudara, soalnya waktu Natal saya lupa saya nyanyi gitu. Ini saya catat. Ya kita akan nyanyikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Mari saya undang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan dulu sama-sama. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kita akan naikkan pujian ini dari awal, dan lalu saya serahkan kepada Pernah ada kasih di dunia,
kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang mempunyai kasih tiada duanya. yang tiada Kasih yang luar biasa. Terima kasih buat Kasih-Mu yang firman-Mu. sanggup. Buat makanan yang boleh kami rasakan saat ini. Makanan rohani yang boleh kami nikmati hari ini. Bagaimana kami harus siap memberi Tuhan. Supaya itu dapat memberkati orang lain Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti Tuhan Yesus. Membuka hati kami Tuhan Yesus. Oh, memberikan hidup kami sungguh-sungguh hanya kepadamu Tuhan Yesus. Memikirkan orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat berkat-Mu malam ini Tuhan Yesus. Biarlah terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami lebih mengerti hari lepas hari. Bagaimana kami harus melangkah. Bagaimana kami harus hidup. Tuhan Yesus, oh di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu. Engkau berkati bagi hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Dia masih begitu muda tapi Engkau pakai dengan luar biasa. Terus pakai dia Tuhan Yesus. Supaya boleh membukakan hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Untuk lebih mengerti Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Akan tujuan-Mu memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebentar juga Tuhan sebagai respon Tuhan Yesus dari kami menerima firman-Mu, kami akan memberi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Seberapapun yang dapat kami beri Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Mas Wawan. Firman Tuhan yang begitu indah yang mengingatkan kita terus biar kita boleh berdampak buat banyak orang. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Ditunjukkannya kasih setianya
Puji Tuhan, terima kasih persembahannya. Biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman dari kami, hari Rabu ada doa puasa di tempat ini jam 6 sore. Saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudari ikut bergabung di tempat ini. Biar kita sama-sama mempunyai motivasi yang sama untuk saling mendoakan satu sama lain. Tidak mendoakan buat di dalam saja, tapi kita bisa mendoakan buat bangsa dan negara kita, buat pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat kita percaya. Kalau kita bersahati, setiap doa yang kita panjatkan, pasti Tuhan mendengar, terlebih Tuhan akan menjawab ya. Zoom kami masih tetap hari Selasa dan Jumat jam 8 malam dan jam 8 pagi hari Jumat. Ibadah seperti biasa jam 5 sore di tempat ini. Kalau sepanjang minggu ini banyak peristiwa-peristiwa jemaat-jemaat Tuhan juga ya, seperti Pak Guru yang berdampak terkena banjir. Saya lihat juga dari info Kak Suci yang kehilangan handphone. Kita percaya Tuhan pasti kuatkan. Kalau saya juga punya cerita, waktu hari Sabtu saya juga merasakan pertolongan Tuhan. Jadi waktu Sabtu pagi itu kami itu karena masih ada Jesse, karena Sabtu sore Jesse akan pulang, jadi Sabtu pagi saya ngajak Jesse, kita sarapan di luar yuk dek gitu. Terus saya sebelum pergi itu saya panasin nasi gitu ya. Karena saya pikir nasi itu dari tadi malam ada di meja makan, jadi saya panasin. Biasanya, kebiasaannya kalau misalnya mau pergi-pergi itu biasanya Bung Semi lihat dapur gitu, biasanya matikan. Tapi saat itu memang karena udah lapar juga, kita jadi buru-buru pergi. Di saat pergi ya udah saya pergi aja gitu dengan santainya. Tapi itu memang karena kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus tuh baik banget. Di saat lagi makan, saya tiba-tiba nanya gini ke Bung Semi, tadi matiin kompor nggak? Apa? Kata dia gitu, matiin kompor. Terus dia langsung mukanya langsung beda, yang lagi makannya lahap-lahapnya. Tiba-tiba langsung beda, saya pun juga langsung takut dengan wajah yang berbeda gitu. Tapi terus sudah saya langsung, oh ya udah tenang aja, saya pulang duluan naik Gojek gitu ya. Di perjalanan itu saya bilang, Tuhan tolong saya ini rumah orang gitu loh, ini rumah kontrakan bukan rumah saya. Terus saya mikirnya tuh udah jauh-jauh gitu ya, di dalam rumah itu ada motor. Nanti kalau kenapa-napa, aduh Tuhan tolong Tuhan supaya nggak kenapa-napa. Sebelum saya naik ojeknya saya bilang, Pak tolong dipercepat ya Pak karena saya lupa matiin kompor. Terus dia langsung bilang, ya ampun Ibu, iya saya. Terus perjalanan itu saat pagi itu memang agak macet gitu ya menuju rumah. Karena mendung gitu nggak tahu kenapa macet tuh daerah ITC gitu. Tapi itu puji Tuhan itu juga memang mungkin Tuhan kasih itu tukang Gojek yang baik hati. Dia nyelip sampai rumah. Dia bilang gini, Bu saya tungguin ya takutnya kenapa-napa gitu loh. Pas saya buka pintu saya langsung gak mau lihat merem gitu mata saya takut. Saya buka pintu dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata gak kenapa-napa. Hanya memang saya panasinnya dengan api kecil. Tapi udah meleleh lah itu ya, wadahnya udah, tapi tidak ada asap, tidak apa-apa. Saya langsung duduk diam di meja makan, saya berdoa Tuhan terima kasih ya Tuhan atas semua yang kau beri. Maksudnya saya tadi itu di perjalanan udah mikirnya macem-macem, udah segala macem. Kalau ini gimana, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya ya kalau kita bisa lewati setiap momen-momen yang gak enak gitu ya, saya percaya kayak Pak Guru, momen banjir kemarin, Kak Suci yang kehilangan handphonenya. Saya percaya itu kalau kita gak deket sama Tuhan pastinya kita udah yang kecewa, jadi syok gitu ya. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa bersuka cita. Itu saja kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Kita akan nyanyi refnya doa Yabes. Saya undang bangkit berdiri. Saya minta Pak D yang akan tutup dalam doa ya Pak D. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Kalau malam hari ini kami semua bisa berhimpun di ruangan ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami. Bahkan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu lewat ibadah ini. Itu semua karena kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, membuat setiap hati kami memiliki kerinduan untuk berjumpa Engkau dengan secara pribadi. Bahkan firman-Mu yang meneguhkan setiap kami. Bahkan kami diingatkan. Biar kami menjadi orang yang terkecil namun berharga di mata-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu yang Kau pakai secara luar biasa menyampaikan isi hati-Mu, menabur firman-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, terus pakai hamba-Mu lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga umat-umat-Mu yang hadir beribadah dengan kesetiaannya, dengan penuh kerendahan hati, menerima berkat firman-Mu. Biarlah apa yang sudah didengar oleh setiap kami yang hadir di persekutuan doa ini, kiranya dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan dimanapun umat-Mu ada dan berada, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap umat-umat-Mu. Dan pakai mereka semua untuk penyambung lidah-Mu ya Tuhan, agar menjadi kesaksian bahwa hanya Yesus Tuhan yang layak disembah dan dipuji oleh setiap manusia. Sehingga banyak orang yang datang merindukan untuk menjumpai Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dalam usaha mata pencaharian pekerjaannya. Apapun yang dilakukan dan dikerjakannya, kiranya mendatangkan berkat untuk seluruh kehidupannya dan dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, dimanapun saat ini ada dan berada. Mari Tuhan Kau terus menjaga, melindungi, menyertai. Bahkan jika ada yang mengalami sakit penyakit apapun, kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau penyembuh yang ajaib. Kiranya Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati untuk berdoa buat anak kekasih kami, Yesi, yang mengalami kelemahan tubuh, apapun bentuk sakit penyakit yang bercokol di dalam tubuhnya. Kami percaya, ulurkan tangan-Mu dari tempat-Mu yang maha tinggi, tangan yang berbekas lubang paku yang penuh kuasa dan mujizat. Tumpangkan tangan-Mu jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat semua benih-benih penyakit, akar-akar penyakit apapun. Dan kami percaya pemulihan terjadi bagi Yesi di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan, menguduskan Yesi. Sehingga berkat anugerah-Mu, Yesi dipulihkan. Sehingga tidak mengalami trauma atas apa yang sedang dialami. Terima kasih Tuhan, di dalam menimba ilmu,
Mari Tuhan Kau terus berikan hikmat, akal budi, roh kepandaian senantiasa menyertai sehingga berhasil dan beruntung dalam mengejar cita-citanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, semua hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, baik itu pemimpin pujian, singer, serta pemain musik, dan apapun, Tuhan senantiasa memberkati, terus pakai mereka menjadi alat-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami semua akan beramah tamah, berbincang-bincang. Mari Tuhan, Engkau terus hadir di tengah-tengah kami, dan apapun yang kami perbincangkan boleh mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami, seluruh keluarga jemaat di tempat ini. Demikian juga sebentar kami akan kembali tinggalkan tempat ini sebagaimana Tuhan telah menyertai pada saat kami datang di tempat ini dengan selamat. Kembalinya pun Tuhan menyertai sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Dan saat ini mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikannya damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku.